Kan ketika imam baca Fatihah ada nggak? Ada. Makanya tetap harus baca Fatihah di situ. Yang disebut dengan bacaan imam bacaan makmum adalah makmum itu hadir beserta imam ketika imam takbir dari awal. Jadi dia menyaksikan imam baca Fatihah. Kalau dia tidak bisa menyaksikan baca Fatihah, pas datang sendiri ingin baca surah sunnah, tetap baca Fatihah. Karena apa? Dalilnya tidak sah sholat kalau nggak baca Fatihah. Paham ya? Baik, ada lagi? Memang masalah-masalah gitu. Ya kadang-kadang sering gitu Pak. Nih saya ya malu ya orang kurang paham gitu kan. Pas datang gitu kan, imam lagi sujud, ikut dia sujud. Tapi rokatnya kena lagi. Itu ada gitu. Ada gitu. Nah biasanya coba bapak masuk dia ya. Kalau masuk itu kalau kita masih ikut ruku, kemudian masih ruku baca Fatihah, itu dapat. Tapi begitu. Alhamdulillah pas kita mau turun imam naik. Nah ini nggak dapat nih. Nggak ada. Nah, bapak ruku dulu minimal keburu baca subhanallah azim sekali. Itu ukuran tumanina. Jadi mau ruku, terakhir dari alhamdulillah alamin, Allahu subhanallah azim wa bihamdillah. Sekali bangun. Ini masih dapat. Tapi kalau dia ruku, nggak keburu baca itu, nggak tumanina, ketika dia mau itu nggak boleh. Ada lagi? Masalah Fatihah. Pak. Ya. Kalau misalnya sholat maghrib tapi dibaca yasir, Pak. Mas, Al-Fatihah yasir, kan kalau kan kejadian ya, dia nggak bisa tempatnya dia baca Al-Fatihah, dia yasir sendiri gitu, Pak. Nggak dizakarkan pas sholat maghrib. Itu apakah sah apa enggak? kalau sendiri Imamnya. Imamnya? Iya, berjamaah tapi baca yasir. imam itu harus jahat. Kalau semua boleh. Karena apa? Karena baca imam baca makmum lah. Kita tahu imam baca apa. Makanya ketika sholat jahat, imam harus mengerakkan suaranya. Kalau dia mengeluarkan suara kecuali pada rakaat ketiga, ya rakaat pertama rakaat kedua. Nah, ketika dia lagi sholat nih, misalkan baca sir sendiri kan? Berjamaah kan kita nggak tahu ya itu. Kan kita apa namanya dalam artian kalau di kantor kan kita nggak tahu ya dalam artian dia jatuh dari iman ternyata pas sholat wajib. Iya, kan masuk nih. Masuk bukan? Enggak, pas awal bareng-bareng berjamaah. Dari awal. Iya dari awal. Pada awal bacanya sih gitu. Iya, kalau sholat 3 sholat itu harus jahat. Makanya fikihnya berarti nggak nyampe. Kan ada syarat imam di situ. Nah berarti orang ini nggak mengikuti syarat jadi Imam. imam. Tapi yang belakangnya nggak sah juga. Hah? Yang makmumnya nggak sah. Jadi lebih maroko daripada kan berarti sholat ragu kan? Ragu nggak sholat jawaban begitu? Nah, sholat ragu boleh nggak? Sholat ragu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Lihat dulu bisyak, nggak boleh. Mufarokoh. Beda begini nih. Kita kisah nih, sendiri nih. Allah datang kan? Karena sendiri kita baca sir. Nah tiba-tiba ada orang datang belakang kita, napok gitu kan atau apapun. Nah kita kencengin langsung. Jadi, gila sih. Tapi kok siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi kencengin. Kan? Kenapa? Kembali lagi bahwa bacaan imam itu bacaan makmum. Bagaimana makmum bisa mengerti, bisa tahu imam baca kalau dia tidak? Nah, makanya yang seperti berarti belum menjadi syarat jadi imam. Lebih baik Anda mufarokokan ditulis itu sholatnya masih ragu. Sholat ragu boleh nggak? Oh, sholat ragu. Nah, oke, baik, ada lagi? Yang betul yang tadi itu untuk maghrib, isya, subuh itu kan hukumnya kan di jahar ya. Nah itu kalau sendiri itu pada dasarnya itu tetap di jahar atau di sir? Kalau sendiri pada dasarnya. Pada dasarnya suatu jahat, tapi kalau sendiri sih boleh. Kalau sendiri sih boleh. Kenapa? Karena kalau sendiri itu lebih ini, apa namanya? Lebih nah tapi gini Pak, tapi kalau sin juga mengganggu keusuhan, lebih
Cuma kalau pendapat saya, ketika orang sholat sendiri itu bagus bekerja. Ya, pada saat dia sholat maghrib, subuh, isya, bagusnya jalan. Nah makanya dalam istilah kita ada istilah namanya disyariatkan. Nah disyariatkan ini, istilah disyariatkan ini kalau dalam hal ibadah ada dua kemungkinan. Disyariatkan ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi anjuran. Contoh, misalkan disyariatkan sholat zuhur, berarti wajib, ya kan? Disyariatkan sholat zuhur, disyariatkan itu saya kata betul. Kemudian disyariatkan makan, baca doa, itu namanya sunnah. Nah, istilah disyariatkan ini kita harus paham. Nah, ketika disyariatkan ini pada masalah muamalah beda lagi. Kalau muamalah itu bukan akad nih, akad yang disyariatkan. Ya, misalkan murabahah gitu kan, itu namanya akadnya disyariatkan. Dia juga disyariatkan itu artinya boleh, sunnah. Nah, untuk kasus-kasus yang kayak tadi itu bicara fikih itu, makanya kita harus tahu siapa kalamnya seperti apa. Kalau sholat itu bagusnya, walaupun sendiri bagusnya itu jalan, bagusnya jalan. Baik, ya, ini udah baik. Baik. Boleh nggak Ustaz? Seorang wanita makmum dengan lelaki yang bukan mahram, seperti Mas Mufti pacaran misalnya berdua, itu sah nggak sholatnya? Berdua ya. Saya belum berdua. Imamnya cowok, jangan di kantor. Imamnya cowoknya pikirannya. Imam cowok. Seperti di kantor ya. Normal, ya gitu kan. Berdua tuh dia sangat ada sholatnya. Katanya sama. Iya. Sah apa enggak? Sah. Tapi boleh. Boleh. Tapi tujuannya Iya. Karena gini, ya. Syarat imam makmum itu nggak harus ngaruh. Nggak harus ngaruh. Ya kan? Ya kayak saya sekolah sih kan mamamu di belakang. Itu bukan makmum saya. Enggak, hanya berdua dia. Iya, mau sendiri. Tidak ada syarat bahwa makmum dan imam itu harus ngaruh. Yang penting lagi sholat dan pegangan aja gitu ya. Nah, di situ bagus. Punya pacar, ya sholat kan gitu kan ya. Latihan jadi imam gitu kan. Mau aku jadi imam bukan gitu kan. Jadi boleh lah, ya boleh kalau. Yang penting tahu batasan, ya. Jadi tidak ada syarat makmum itu harus makmumnya imam. Nah, jangan tembak tempat. Depan. Kalau misalnya dalam satu masjid atau dalam satu tempat, ketika sholat itu ada beberapa imam. Jadi kayak yang satu sholat sini, yang satu sholat sini, gitu. Itu boleh nggak? Ya. Itu sering soalnya apalagi yang menjadi kasus begitu. Jadi ada beberapa imam dalam sholat itu. Jadi apa kita harus mengikuti? Apa harus gimana? Apa boleh gitu? Itulah. Jadi kembali ke masa lalu lagi. Dulu kayak ceritanya Sayyidina Umar ya. Ketika sholat tarawih imamnya banyak nih. Sholat itu kan. Boleh jadi satu dengan satu imam. Nah, ketika terjadi seperti itu, makanya terus jadi ketika masuk masjid ada orang yang sholat nggak? Pagi sholat udah gabung di sana, gitu kan? Nah, kalau dia mendirikan jemaah baru, itu kan dia punya sifatnya nggak boleh, harus ke sini. Kecuali kita tahu bahwa orang ini sedang sholat sunat. Yang pertama, kita nggak boleh ngomong dia. Yang kedua, orang ini sedang sholat wajib tapi jamaah kosong, nggak boleh. Ya, kita tahu nih. Beda kalau kita lagi sholat sunat, ada orang yang datang. Dari bagian ya Allah, ada orang datang.
ngolek kita gitu kan, biasanya kan ngolek. Nah, bagaimana cara kasih tahu bahwa kita lagi sholat sunat? Baik, gue sholat sunat, gue pinggir. Gak boleh. Cukup kasih tanda. Gitu aja. Cukup kasih. Kalau dia nggak boleh itu dia aja, dia nggak dosa. Kita pun nggak dosa. Nah, kalau pertanyaan bapak tadi, ya kan, dianjurkan sebaiknya tetap dalam satu imam. Dari area ya gitu dia. Depan gitu kan. Berhenti ini kan belum lagi. Ya, kecuali begini Pak, kecuali kita tahu bahwa orang yang jadi imam, kita tahu nih, dia memang nggak menisyarat untuk jadi imam. Kita tahu bahwa orang ini nggak menisyarat untuk jadi imam. Kita nggak boleh berbuat untuk dia. Misalkan orang belok, atau anak kecil, atau orang angkatan gitu. Yang memang secara syarat imam dia nggak memenuhi syarat, itu kita nggak boleh membeli, walaupun dia lagi sholat, walaupun dia lagi sholat. Karena nanti ada imam-imam itu yang syaratnya itu kan syaratnya banyak nih. Syarat imam yang pertama apa? Yang pertama adalah orang yang bagus bacanya. Ini syarat imam nih. Nah, kita kaji dulu sebentar ya. Pertama di antara kalian itu yang paling bagus bacanya siapa? Kalau ternyata bacanya sama, ada dua orang bacanya sama, lihat yang paling alim ilmunya, yang paling alim. Kenapa? Karena berkaitan dengan hukum-hukum, ya, termasuk hukum-hukum, terutama hukum-hukum ilmu tentang sholat berjamaah. Nah, sampai nanti dia batal, nggak tahu bagaimana cara batal. Tuh, gitu kan, lagi jadi imam tentu, bagi-bagi aja gitu kan. Dia nggak tahu bagaimana cara menggantikan imam. Nah, kalau dia nggak paham, nggak repot. Pasti tentunya ada suara sujud. Sujud nih, jadi imam. Dia buang angin, kan kita nggak tahu. Dia nggak tahu bagaimana cara menunjuk imam mengganti. Dia aja pulang. Lama apa? Sampai pagi. Kagak bangun-bangun. Kenapa? Karena bodohnya. Pertama, yang paling bagus bacaan. Yang kedua paling alim. Yang ketiga, paling tua. Paling tua. Misalnya ada dua orang nih, wah umurnya sama nih. KTP-nya sama-sama tahun. Oke, sama umurnya nih. Nah, kalau begitu cari yang paling apa? Cari yang paling lama tinggal di situ. Ya, sama-sama orang satu asli. Nah, terus dia di masyarakatnya yang paling sedikit celahnya di masyarakat. Jadi ada syarat-syaratnya. Nggak sembarangan jadi imam. Kalau jadi imam yang pertama yang penting bacaan, yang kedua kalau ilmu udah begitu dulu. Yang ketiga, usaha kenapa orang pribumi dulu yang didahulukan? Nah, orang itu ahli wilayah. Makanya kalau kita tamu tentang jalan yang kita merasa paling pintar, paling jago, kita namu, kita menjadi imam. Usahakan sahibul wilayah dulu menjadi imam. Jadi kenapa? Kita nggak tahu loh, dia habis sholat maghrib biasanya ngapain? Yang paling gampang tuh, apakah boleh jadi jahat, apa sih itu kita nggak tahu. Kemudian kebiasaan itu seperti apa? Yang tahu itu orang-orang itu. Kemudian di situ itu biasanya baca surat panjang, surat pendek. Makanya pentingnya jadi imam itu usahakan orang yang punya wilayah. Usahakan yang punya wilayah. Walaupun kita guru besar, syekhuna atau apapun namanya, usahakan. Kecuali di situ memang kita tahu wilayahnya bisa jadi imam, barulah kita jadi. Jadi klarifikasi yang pertama yang paling bagus bacaannya, bukan yang paling alim ya, yang paling bagus bacaan. Walaupun dia cuma baca 1-2 kitab, sementara yang di sebelahnya puluhan kitab, tapi kalau bacanya di bawah dulu. Makanya kalau para qori itu kan memang dia khusus mendalami masalah tilawahnya aja, bukan kajian. Beda sama dengan guru-guru kajian. Kalau guru-guru kajian lebih penting apa? Ininya kitabnya. Bacaan dia tidak terlalu. Pertama, bacaan yang lebih bagus. Yang kedua, yang lebih alim ilmunya. Yang ketiga, yang lebih tua umurnya. Yang keempat, yang lebih dulu tinggal di situ. Yang kelima, yang lebih bagus di sosial masyarakat. Itu 5 syarat imam. Ketika ini tidak terpenuhi, ternyata banyak bagus dari itu semuanya sudah. Pilih, misalkan bacanya orang-orang situ memang bacanya banyak bagus. Pilih yang paling alim. Siapa yang paling bisa? Ilmu agamanya. Wah, sama-sama awal semua gitu kan. Nah, itu yang paling tua kan. Gitu kan. Wah, seumuran semua gitu kan, bujangan semua. Nah, itu yang paling lama di situ. Itu jadi ada bisa jadi